Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu kafi rabbuna al-kafi wa sajana al-kafi wa sajana al-kafi likulli al-kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa amin 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 rabbal alamin. Selamat pagi semuanya, apa kabar, sehat? Sehat. Alhamdulillah, sehat ya. Oke, hari ini kita masuk pelajaran sejarah. Oke, sebelum kita masuk, kita absen dulu ya. Oke, Devi siap? Devita Kumero, Jihan Aulia, Maulun Tunisa, Syahrul Ramadan, Tipani, Tika Habibah, Yudhistira, Zatia, Zizi. Oke, hadir semua ya. Jadi hari ini kita masuk pelajaran sejarah terkait dengan asal usul nenek moyang dan jalur rempah. Oke, sebelum itu saya mau bertanya kepada kalian. Kalian tahu nggak dari mana asal usul nenek moyang Indonesia? Tidak. Oke. Dari masa lalu. Oke. Sebelum itu kita membahas dulu terkait dengan latar belakang asal usul nenek moyang. Yang mana keberagaman suku di Indonesia ini mendorong adanya muncul perbedaan bahasa dan kebudayaan antar masyarakat, serta keberagaman ini mempunyai kaitan dengan yang namanya sejarah. Tentu dalam membahas asal usul nenek moyang di sini ada 4 teori. Apa aja teorinya? Ada teori Yunan, ada teori Taiwan, ada teori Nusantara, dan ada teori Horn of Africa. Oke, langsung saja kita masuk. Yang pertama ada teori Yunan. Apa yang dikatakan di situ? Menyatakan bahwa nenek moyang berasal dari Yunan, daerah Cina Selatan. Kurang jelas. Menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Yunan di desa Tiongkok Selatan. Iya, Cina Selatan. Oke. Diperkirakan itu datangnya sekitar tahun 1500 sampai tahun 2000 sebelum Masehi. Yang mana teori Yunan ini dikemukakan oleh seorang tokoh yang bernama Robert Baron von Gilder. Yang mana dia menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia ini terbagi menjadi 3 ras. Apa aja? Ada Proto Melayu, ada Deoto Melayu, dan ras Melanesiae. Yang mana bukti dari peninggalan teori Yunan ini berasal dari zaman Batu Muda, yaitu zaman Neolitikum. Ya, Neolitikum. Yang mana peninggalannya yaitu berbentuk kapak persegi. Teori Yunan sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut selanjutnya.
Selatan. Tentunya jalur migrasi Austronesia ini sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi dari Taiwan dan membawa yang namanya budaya itu berasal dari Nusantara sendiri. Dari mana? Ya, siapa Nusantara itu? Yaitu kita Indonesia. Yang mana teori ini dinyatakan oleh tokoh Indonesia yang bernama Muhammad Yamin dan Gori Keral. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, selanjutnya di sini saya ada video edukasi. Wow. Jihan. Allah. Indonesia berpecah laut Cina Selatan dan laut Jawa. Ada 300 negara kala itu yang saat ini menjadi identitas wajah orang-orang Indonesia, antara lain Proto Melayu, Dirutro Melayu, dan Melanesian. Pertama, Proto Melayu datang dari bagian Cina Selatan. Ketika penjajah keluar Indonesia, ras ini mendesak keberadaan penduduk asli. Dan karena waktu itu, kehidupan mereka dalam hutan. Peradaban mereka lebih tinggi dari ras Proto Melayu. Dan peradaban mereka ditandai dengan keahlian mengerjakan logam dengan sempurna. Pada akhirnya, Proto dan Dirutro Melayu membaur dan selanjutnya menjadi penduduk di kepulauan Indonesia. Pada masa selanjutnya, kedua ras ini sulit untuk dibedakan. Pada umumnya, ras Proto Melayu meliputi penduduk di Gayo dan Alas. Melayu asli itu dia dari video itu tadi menjelaskan bahwa 4 teori tersebut meliputi ada teori Afrika, sehingga semua teori itu mengemukakan bahwa dari masing-masing ada yang menyatakan bahwa mereka dari hal tersebut tentunya kita percaya. Di sini paham ya?